Sejarah Motarua. Ini sejarah berdasarkan seminar keluarga besar Motarua di Biokina 10 Oktober 2008. Sumber di luar sejarah ini merupakan referensi tambahan. Ini cerita asli Motarua sebagai pahlawan Manggarai. Riwayat hidup mendiang almarhum Kreng Motang, Guru Amenumpung, dan sejarah Perang Kubu 1909. Salah satu hal yang menggembirakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan sejarah di negeri kita ini adalah semakin luas dan memencarnya perhatian masyarakat. Meskipun dari berbagai alasan historis dan strategis, Pulau Jawa masih merupakan perhatian utama. Tetapi sejarah pulau dan daerah lain telah semakin banyak untuk mengisi ruang kosong yang terdalam di dalam perbendaharaan pengetahuan kesejarahan. Berbagai corak kajian sejarah tentang pulau dan wilayah tanah air kita sudah dikerjakan. Bisalah dibayangkan bahwa situasi pengerjaan kesejarahan tentang tanah air kita kini telah semakin meriah. Unsur peristiwa di masa lalu tentang apa, bila mana, di mana, dan siapa dari berbagai daerah telah semakin banyak yang masuk ke dalam perbendaharaan pengetahuan sejarah. Jika hal ini terjadi, maka jawaban terhadap pertanyaan bagaimana dan mengapa telah pula membentang di hadapan kita. Tetapi tentu masalahnya tidaklah sesederhana itu. Pengetahuan dan pemahaman kita tentang masa lalu itu senantiasa harus ditinjau. Apakah fakta yang telah masuk ke dalam perbendaharaan pengetahuan itu adalah wakil yang sesungguhnya dari realitas, ataukah hanya bayangan dari realitas? Bahkan mungkin terjadi percampuran kesadaran kultural dengan realitas faktual. Masih berderetan pertanyaan yang harus dijawab dalam rangka pencerahan. Berikut ini sebuah sejarah pengungkap fakta tentang seorang tokoh yang pada zamannya telah berbuat sesuatu untuk mempertahankan harkat dan martabat bangsa dari rongrongan bangsa lain. Pengungkapan fakta sejarah ini tentu akan dilengkapi manakala masih jauh dari realitas yang terjadi. Ruang diskusi sebagai pencerahan historiografi sangat terbuka agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Ingatlah bahwa hidup manusia tidak singkat, janganlah buat yang kecil-kecil. Riwayat hidup Motarua. Nama tokoh Petrus Guru alias Amenumpung alias Motarua. Tempat tanggal lahir Biokina pada tahun 1860. Meninggal di Biokina pada 25 Maret 1952. Pekerjaan sebagai kepala kampung Biokina. Nama istri yang pertama bernama Ulur, sedangkan istri yang kedua bernama Dahut. Nama anak dari Motarua, yang pertama Longka, yang kedua Pedok, yang ketiga Filipus Harup, yang keempat Dominikus Jerubu, yang kelima Regina Mimung, yang keenam Maria Rengkong. Berikutnya kisah tentang Perang Kubu. Kedatangan Belanda di Manggarai dari Ende mendarat di Borong dan terus menelusuri pantai selatan sampai di Todo. Kedatangan serdadu Belanda tidak mendapat perlawanan yang berarti. Di Borong ada sedikit gejolak antara utusan Belanda alias suku Ende dengan masyarakat setempat, namun tidak menimbulkan gejolak. Setelah sampai di Todo, Belanda ingin mendirikan pusat pemerintahan sipil militer. Akan tetapi karena topografi Todo yang berbukit-bukit, maka dicarikan tempat yang lain. Tempat-tempat yang menjadi incaran Belanda untuk dijadikan pusat pemerintahan sipil militer ialah Malabatar, Lembor, Cancar, dan Puni, kota Ruteng sekarang. Pemerintah sipil militer Belanda dalam mengawali kekuasaan di Manggarai tentu dengan membangun rumah-rumah dan perkantoran. Di dalam rencana Belanda, penetapan resmi pemerintahan administratif daerah jajahan Manggarai ditetapkan tanggal 31 Juli 1909, bertepatan dengan Hari Raya Kerajaan Belanda. Di Puni yang selanjutnya disebut Ruteng, kegiatan Belanda membangun perkantoran Belanda tak kenal lelah, segala kekuatan dikerahkan. Rakyat secara paksa membawa alang-alang untuk atap dan bangunan-bangunan lainnya. Perlakuan semena-mena ini tidak diterima oleh Motarua yang pada saat itu menjabat sebagai kepala kampung Beokina.
Tindakan pertama dari Mutangrua menghimpun kekuatan dengan konsolidasi dengan teman-teman seperti Sesa ame Bembang, Padang ame Naga, Naga ame Demo, Lapa ame Sampu, Angko, Rumbang, Tengga ame Gerong, Sadu ame Paung, Nompang ame Tilek, Ulur. Sementara itu dari kedalaman Lelak ada Paci ame Rami, Nggarang, Rombeng Rejeng, Darang ame Darung. Dari kedalaman Doso ada Pakar ame Jaga, kedalaman Dehes, Raja ame Kasang, Ngampang Leok. Kedalaman Ruteng ada Ngorong Carep, Tanggu, Kelang Labe, dan Bakul, serta adik kakaknya, Ranggung, Lalong Elor, Parang ame Panggung, Gelong, Parung Jalagalu, Lancur, Lalong Pongkor, Latu Landorata, Tangur, Nicik, Gangga, Anggang ame Geong, Nancung Lakirani, Tagung, Dorok, Corok, Rede, Seneng, Talohasa, Andor Jagu. Sementara rakyat kemudian membenahi benteng Kubu sambil memboikot rakyat lainnya yang berasal dari arah wilayah Lelak, Doso, Kolang, dan Rahong agar tidak mengantar bahan bangunan, makanan yang dibutuhkan oleh Belanda di Ruteng. Alang-alang, ijuk, balok yang ditahannya dan dipotong-potong kemudian dikirimnya ke Ruteng. Atas perlakuan itu, maka Belanda menyuruh kurir khusus bernama Japa Ameiba. Sesampai di Baikang, Japa Ameiba berani memukul seorang rakyat yang bernama Unduk, pengantar alang-alang. Karena peristiwa pemukulan itu, maka Mutangrua membunuh utusan khusus itu. Dan hal ini membuat serdadu Belanda marah. Dipanggilnya Dalupasa Sesa ame Bembang pada tanggal 31 Juli 1909 di Puniruteng agar perintahkan Mutangrua untuk menghadap Belanda. Mutangrua tidak mau menghadap, malah memunculkan tantangan bahwa kami tidak akan takluk kepada Belanda sampai kami mati dan tanah ini tidak rela kami serahkan kepada orang Gera alias kulit putih. Akibat tantangan itu, maka serdadu Belanda melakukan ekspedisi bersenjatakan 12 karabin ke Beokina. Sesampai di Ngalor Sua, mereka dihadang pasukan Mutangrua. 10 orang serdadu Belanda tewas. Sementara senjatanya dirampas, 2 orang melarikan diri ke jurang, Dong dan Jakob. Dari dalam jurang mereka menembakkan senjatanya menyebabkan Rumbang dan Ulur tewas di tempat. Misi ekspedisi 12 karabin itu gagal, maka diminta bantuan ke Ende dan juga Kupang. Pada tanggal 4 Agustus 1909, sebuah regu kecil pasukan Belanda yang sedang menuju ke Ruteng dari penjemputan kiriman perlengkapan senjata di Pelabuhan Tilir alias Nangaramut bergegas ke Ruteng untuk membela kawan-kawannya yang telah gugur di Ngalor Sua alias Batu Toge. Sebelum memasuki Kampung Dalo, 3 petugas pengintai dari pos Pongmurung tidak awas hingga gelagat penyergapan itu terbaca. Pasukan Belanda yang segera menembak pasukan pengintai itu. Sergapan pimpinan Keraeng Baru, Rompa Pongkor terpaksa dipercepat sehingga menewaskan 5 serdadu Belanda. Sedangkan 4 orang pasukan penyergap tewas. Pada tanggal 7 Agustus, bantuan pasukan Belanda dari Ende di bawah pimpinan Letnan Sepandau tengah malam jam 9 Agustus 1909 tiba di Ruteng. Setelah pasukan Belanda tiba, maka penyerangan ke Beokina direncanakan dengan matang. Sementara taktik perang dari kubu Mutangrua tetap pada benteng Ngalor Sua. Tanggal 10 Agustus, terjadilah pertempuran di benteng kubu Batu Toge. Ratusan pejuang rakyat tewas dan luka-luka. Pasukan Belanda datang dari arah selatan Ruteng, Walerong, Tukenikit, dan sampailah di Kubu. Kekuatan Belanda dengan perlengkapan modern itu dengan sekejap menghancurkan pasukan Mutangrua. Yang tewas saat itu ialah Latu, Santung, Corok, Unduk, Rampak, Tubi Melubir. Mutangrua bersama pasukan yang hidup mundur.
Sesampai di Beokina, Motarua mendirikan bendera putih alias Tuntul Bakok sebagai tanda takluk. Dengan demikian, maka kampung Beokina tidak dibakar. Sementara kampung sekitarnya dibakar Belanda seperti Kondong, Lenteng, dan juga kampung Poka. Selanjutnya Motarua melakukan perang gerilya. Motarua mengatur taktik perang dari Gua Cuncavene di Rakandoso, sehingga meletus perang perlawanan pasukan Batik yang dipimpin oleh pasukan Rengge Amecences. Perlawanan lain terjadi di Longkap Pacar dipimpin Dalu Pacar, yaitu Macang Pacar. 35 orang tewas pejuang rakyat, sedangkan kepala Macang Pacar dipenggal Belanda dibawa ke reok untuk dipertontonkan dan menakut-nakuti rakyat. Dendam Belanda untuk mendapatkan Motarua hidup atau mati menyebabkan Belanda menyandra keluarga Adak Pongkor dengan berbagai penyiksaan di markas Belanda di Puniruteng. Ancaman pemusnahan terhadap seluruh keluarga Adak Pongkor dengan pasal tuduhan adalah penjahat perang. Hal ini mendapat protes keras dari Adak Pongkor, Kreng Wanggur, Laki Tekek. Oleh karena itu, atas inisiatif Kreng Baso, maka diupayakan pencarian Kreng Motang. Kreng Baso tahu di mana Motarua bersembunyi. Berangkatlah Kreng Baso ke Rakandoso. Kreng Baso menceritakan tentang penyiksaan keluarga Adak Pongkor. Iba hati Motarua. Lalu kepada Kreng Baso, Motarua disarankan untuk melepas ekor ayam jantan putih hidup-hidup di Pongkor, agar kekuatan supranatural dalam hal tidak dapat dilihat oleh sesama manusia bisa dikembalikan. Hal itu dilakukan Kreng Baso dan sejak saat itu Motarua dapat dilihat oleh Belanda dan selanjutnya menyerahkan diri di markas Belanda di Puniruteng. Setelah itu maka pengadilan Belanda mulai dilakukan untuk Motarua dan kawan-kawan, baik di Ende maupun di Kupang dan terakhir di Makassar dengan hukuman penjara selama 20 tahun di Batavia. Kemudian Sabalunto untuk bekerja pada pertambangan batu bara. Selesai masa hukuman, sebelum pulang ke Manggarai, Kreng Motang ke Saigon, Vietnam dan menikah dengan wanita Vietnam. Dari perkawinan itu mempunyai 3 orang anak, yaitu Nona Koe, Suje, dan Guru. Pada tahun 1951, putri sulungnya yang bernama Nona Koe datang ke Manggarai dan bertemu Kraeng Motarua, Guru Amenumpung di teras Desa Liangbua, Kecamatan Rahong Utara bersama putranya Kraeng Pilipus Harup. Pejuang-pejuang lain dihukum buang ke penjara Pulau Jawa, diantaranya di Nusa Kambangan, Betawi, sementara itu di Sumatera ada di Palembang, Padang, Sabah Lunto, dan Aceh. Sementara di daratan timur, di Kupang, Camplong. Untuk masa hukuman 10 tahun sampai 20 tahun, kebanyakan para terhukum meninggal dunia di tempat pembuangan, kecuali Kreng Motarua, Guru Amenumpung, Nicik alias Kreng Gantem, Hasa, Jagu, Nancung Lakirani, Rede, Pakar Amejaga berhasil kembali dengan selamat pulang ke Manggarai. Masa setelah hukuman pada tahun 1927 pada masa pemerintahan Raja Bagong, Motarua kembali melalui Aimere. Saat itu pembukaan jalan raya Ende, Ruteng dilaksanakan dan seluruh rakyat bergotong royong membuka jalan lintas Flores. Motarua bertemu dengan Raja Bagong di Tengkuteang. Karena kepulangan Motarua, maka pekerjaan dihentikan sementara dan dilanjutkan dengan upacara caca selek di Beokina. Sepulang dari pembuangan, sikap anti-Belandanya sangat jelas. Beliau tak pernah mau bertemu dengan orang-orang berkebangsaan Belanda, termasuk misionaris Belanda yang bekerja di Manggarai. Dengan demikian, maka pada tahun 1950 beliau dibaptis oleh Markus Sampu, seorang guru agama Katolik dengan nama Petrus. Pemirsa channel Gusti Ganggar, sejarah ini dikutip dari penghimpun Gracias Willibrodus di Ruteng pada 10 Oktober tahun 2008. Semoga sejarah ini bermanfaat untuk kita, terutama generasi muda Manggarai Raya. Salam jas merah, jangan pernah melupakan sejarah.
Nantikan video-video lain hanya di kanal YouTube Gusti Ganggar.